Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan sektor properti. Sejauh mana kinerja, produktivitas, dan upaya mengejar backlog di sektor perumahan. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, realisasi bantuan pembiayaan perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP mencapai 47% dari target 220.000 unit rumah per bulan Juli 2023. Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong sejumlah pembiayaan sektor lainnya, termasuk untuk pembangunan jalan dan jembatan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur mencatat, capaian realisasi pembiayaan pembangunan perumahan hingga bulan Juni 2023 menunjukkan angka pertumbuhan yang positif. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Heri Trisaputra Zuna menyebutkan, hingga Juli program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP hingga Juli mencapai 47% atau 103.000 unit dari target 220.000 unit. Sementara itu program subsidi selisih bunga atau SSB mencapai 1,4 triliun rupiah. Subsidi bantuan uang muka sebesar 42% dari target 220.000 unit dan tapera sebanyak 22% dari target 12.000. Realisasi bantuan pembiayaan perumahan tahun 2023 hingga tanggal 7 Juli 2023 adalah sebagai berikut. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan mencapai 103.749 unit atau 47,15% dari target sebanyak 220.000 unit. Penyerapan anggaran subsidi selisih bunga atau subsidi selisih margin mencapai 1,41 triliun, di mana subsidi selisih bunga ini hanya untuk pembayaran penerbitan KPR tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu untuk program pembiayaan melalui proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, pada semester pertama terdapat sejumlah proyek yang sudah masuk tahap transaksi. Di antaranya 5 proyek di sektor sumber daya air seperti Bendungan Merangin, PLTA Louis Keris, 2 proyek di sektor jalan dan jembatan seperti Jembatan Bintan Batam dan Jalan Trans Papua Tuas Jayapura Wamena. Sedangkan di sektor pemukiman terdapat 2 proyek yang sudah masuk tahap transaksi, seperti Spam Regional Juanda atau Jatiluhur 2 dan Spam Regional Sinumbara. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Baik pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data infografis untuk Anda. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, yang pertama kita akan cermati dari sisi anggaran rumah subsidi dari Kementerian PUPR di tahun 2023. Total mencapai 30,58 triliun rupiah yang terbagi dari dana FLPP sekitar 25,18 triliun rupiah atau sekitar 220.000 unit rumah bersubsidi yang akan dibangun melalui fasilitas FLPP ya. Kemudian dana tapera 859 miliar rupiah atau 12.072 unit. Kemudian dana subsidi selisih bunga 3,64 triliun rupiah setara dengan 754.000 unit. Dan dana subsidi bantuan uang muka 890 miliar rupiah atau 220.000 unit. Baik, berikutnya kita lihat dari sisi realisasi bantuan pembangunan perumahan per Juli 2023. Kita lihat untuk realisasinya untuk dana FLPP mencapai 11,6 triliun atau 103.749 unit. Dana tapera yang sudah terrealisasi 390 miliar rupiah atau 2.624 unit. Kemudian dana subsidi selisih bunga 1,41 triliun rupiah atau 749.571 unit. Kemudian realisasi dana subsidi bantuan uang muka 380 miliar rupiah atau 93.701 unit. Berikutnya kita akan cermati dari pergerakan inflasi yang juga memberikan dampak terhadap sektor properti. Pergerakan dari Januari sampai dengan Juni 2023 secara bulanan. Ya, Januari 0,34%, kemudian Februari 0,16%, Maret 0,18%, kemudian April 0,33% dan di bulan Mei 0,09%, kemudian Juni lalu 0,14% untuk inflasi secara bulanan. Berikutnya kita cermati inflasi secara tahunan atau year on year. Ya, pergerakannya cenderung turun pemirsa. Kalau kita lihat secara tahunan 5,28% tercatat di Januari 2023.
Kemudian kita lihat Februari 5,47, Maret 4,97, dan sampai dengan bulan Juni 3,52% untuk pergerakan inflasi secara tahunan. Baik, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena di segmen berikutnya kami akan hadir tentunya perbincangan untuk membahas sejauh mana kinerja dan juga produktivitas sektor properti. Sesaat lagi. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, realisasi dan target pembangunan perumahan nasional. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Daniel Jumali. Beliau adalah Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia atau APERSI. Ya, halo, selamat pagi Pak Daniel. Selamat pagi Pak Prasetyo, senang ketemu kembali. Baik, terima kasih juga atas waktunya Pak Daniel. Langsung saja diupdate kalau kita bicara mengenai kinerja semester 1 2023 dari sisi produktivitas, bagaimana, apakah juga sesuai dengan target begitu Pak Daniel, silakan. Ya, kalau kita lihat ya, melandainya inflasi bisa menjadi sentimen positif untuk sektor properti. Membuat daya beli masyarakat meningkat. Sehingga penjualan rumah juga berpotensi naik. Juga tampak turunnya inflasi membuat suku bunga Bank Indonesia BI 7 days repo rate berpotensi turun. Sehingga suku bunga KPR juga berpotensi turun. Hal ini membuat masyarakat tertarik membeli rumah. Nah, dan jika suku bunga turun, prospek sektor properti pasti akan membaik di semester 2 2023. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia sesuai prediksi sekitar 5% atau antara kisaran 4,5 sampai 5,3% berjalan baik, juga melandainya inflasi, peningkatan daya beli pasca pandemi, peningkatan aktivitas bisnis dan mobilitas, kebutuhan utama populasi Indonesia, backlog perumahan, juga meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk sektor rumah tapak di Indonesia. Oke, bisa dikatakan kinerja positif ya di sepanjang semester 1. Nah, kalau kita lihat dari sisi jumlah yang dihasilkan untuk produksi rumahnya begitu, dan tipe-tipenya mana saja nih yang banyak disasar oleh konsumen properti Indonesia? Ya, tentu konsumen yang sekarang biarpun memang ada rumah sederhana atau rumah subsidi bagi konsumen MBR, itu yang menjadi titik utama, terutama bagi APERSI. Dan tapi di samping itu kita juga tidak boleh melupakan ada yang menengah. Menengah juga ada dua. Ada menengah bawah atau kita bilang masyarakat berpenghasilan tanggung ya, untuk milenial atau Gen Z, dan menengah atas serta mewah. Dan kalau kita lihat kinerjanya, memang untuk yang rumah-rumah berkualitas, rumah tapak berkualitas ini sangat diminati konsumen, dan kita optimis seperti kalau kita lihat ya di semester 1 kurang lebih sudah 47%, hampir 48%, atau sekitar 103 sampai 104 ribu unit rumah subsidi atau bagi MBR atau rumah sederhana, atau 47 sampai 48% dari target 220 ribu rumah unit rumah subsidi, rumah tapak yang diprogramkan pemerintah. Baik, untuk wilayah yang menjadi backbone dari sektor perumahan nasional, apakah masih Jabodetabek, Pak Daniel? Ya, Jabodetabek, Jawa Barat umumnya memang itu paling besar ya. Juga kota-kota besar lainnya juga tumbuh. Baik, Jawa Barat mendominasi. Dan kalau kita lihat dengan sebaran yang ada, rumah subsidi tadi juga ada yang masyarakat berpenghasilan tanggung, yang biasanya ada beberapa masyarakat yang masuk dalam Gen Z, kemudian juga milenial. Ini bagaimana? Pangsa pasarnya lebih besar yang mana nih, Pak Daniel? Ya, kalau kita lihat sekarang ini kan pasti dari MBR untuk yang masih baru, yang belum punya rumah ya. Kalau kita lihat ini dasar filosofi rumah sederhana bersubsidi. Untuk MBR, kenapa pemerintah canangkan ini, program pemerintah 1 juta rumah, itu sangat baik sekali. Karena kalau kita lihat, itu konsumen yang tadinya kontrak terus, artinya jadi kontraktor terus tiap tahun, tidak mungkin dia beli rumah. Tapi dengan skim dari pemerintah, rumah subsidi, di mana bunganya disubsidi, bunga untuk konsumen membeli rumah tapak sederhana subsidi ini, disubsidi pemerintah, jadi bisa dia punya rumah
yang kalau kita lihat harganya pasti meningkat terus dan tidak mungkin mereka dapat. Ini program yang sangat bagus sekali. Daya beli sendiri bagaimana? Kalau kita lihat kan memang tekanan ekonomi sebenarnya masih ada begitu dengan adanya beberapa kenaikan lah, entah itu bahan baku, kemudian kenaikan dari harga jual rumahnya, bahkan yang bersubsidi pun sudah ada penyesuaian harga ini Pak Daniel. Bagaimana dengan kemampuan beli masyarakat sendiri saat ini? Ini pertanyaan yang baik sekali ya. Dan saya lihat begini, kita juga bertahan ya, selama ini sudah 3,5 tahun, itu harga masih sama. 100 misalnya untuk Pulau Jawa 150 juta setengah. Tapi dengan adanya kenaikan, kita yakin ini pasti hal yang positif. Kalau kita lihat kinerja sektoral IDX Januari sampai dengan Mei atau Juni, itu pertumbuhannya sektor properti itu termasuk yang positif selain transportasi. Dan cyclical atau non-cyclical industri. Jadi kalau kita lihat dibandingin yang lain, ini tumbuhnya positif. Ini kita bisa lihat di kinerja sektoral IDX Januari sampai Mei yang lainnya merah, tapi hanya 4 termasuk properti yang hijau, yang masih tumbuh. Berarti ini satu sinyal yang baik bahwa pasarnya masih bisa serap. Baik, masih dengan serapan yang ada. Kemudian tadi Anda katakan juga ada kebijakan Bank Indonesia yang masih mempertahankan suku bunga acuan di 5,75. Apakah ini menjadi berkah sendiri yang bisa dimanfaatkan juga nih oleh para pengembang properti? Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Daniel. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Daniel Jumali, Sekretaris Jenderal DPP Apersi. Baik Pak Daniel, nah ini bicara mengenai tadi kondisi dari fundamental ekonomi Indonesia yang semakin membaik. Kemudian tadi dari sisi inflasi yang terjaga, suku bunga acuan yang juga masih tetap dipertahankan 5,75%. Nah Anda melihat bagaimana dengan sektor pembiayaan dari properti sendiri begitu? Apakah masih bisa terjangkau? Kemudian dengan suku bunga yang ada juga apakah harus diturunkan kah? Atau ini sudah cukup ideal saat ini, Pak? Ya, memang lebih baik ya. Kalau buat pertumbuhan yang lebih baik, pasti kalau suku bunga acuan atau BI 7-day repo rate ini bisa turun. Tapi dengan BI 7-day repo rate 5,75% saja, sebetulnya bisa diatasi dengan kolaborasi perbankan dan pengembang. Misalnya suku bunga KPR antara 2,99 sampai 4,99 untuk waktu periode tertentu. Nah ini bisa untuk kolaborasi antara pengembang dan perbankan. Tapi kalau kita lihat dengan kenaikan yang ada, tadi kan kita lihat rumah subsidi juga sudah naik 7%-an begitu. Dan ini bagaimana terkait dengan kemampuan lagi kalau kita bicara mengenai MBR, kemudian masyarakat berpenghasilan tanggung tadi. Apakah nilai-nilai kenaikannya baik untuk cicilan, kemudian jumlah kenaikan yang mereka rasakan begitu tidak berdampak signifikan ini Pak Daniel? Nah itu dia. Kalau untuk MBR, kenaikannya kita sudah lihat antara sekitar 50.000 sampai 100.000. Tergantung zonasi daerahnya atau rumah yang diambilnya. Nah, tapi yang pasti dari anggota kita pengembang-pengembang Apersi khususnya ya, itu kita selalu menyuplai rumah yang berkualitas. Jadi aman dan untuk investasi maupun untuk hunian bagi pasar MBR. Nah, untuk MBT atau milenial ini memang karena pemerintah mematok harganya 7 atau 7 sampai 8 juta tergantung daerah ya. 7 sampai 8 juta per bulan untuk net take home pay-nya. Itu memang kalau yang misalnya milenial atau masyarakat MBT yang sudah naik kelasnya, ini dia buat ngambil rumah agak susah. Karena kena PPN 11%, BPHTB 5%, dan PPH 2,5%, berarti sudah 18,5%, hampir 20% dari harga rumah. Nah, untuk MBT, Apersi mengusulkan mungkin ada skema khusus dengan misalnya sampai rumah menengah bawah dengan harga sampai 750 juta bisa diberi bebas PPN atau PPN-nya cuma 2% misalnya. Kan kalau rumah MBR 0%. Nah, dengan suku bunga misalnya 6 atau 7%. Nah ini masih bisa bagus sehingga milenial atau MBT atau Gen Z ini, generasi Z ini bisa memperoleh rumah dan bisa mengangsur dengan baik.
Tapi selama ini dari teman-teman APRC apakah sudah menyampaikan kepada Kementerian PUPR atau pemerintah secara umum begitu, dan responnya sendiri bagaimana untuk bisa mencari skema ini yang bisa memberikan keuntungan bagi pengembang dan juga terjangkau bagi konsumen yang masuk dalam berpenghasilan tanggung ini? Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ada kebijakan yang baik mengenai hal ini supaya terutama masyarakat menengah bawah yang atau kita bilang MBT atau generasi Gen Z atau milenial ini bisa memperoleh rumah berkualitas yang layak buat dirinya dan keluarganya, Pak Mas Prasetyo. Baik, dengan beragam upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengejar target, karena Kementerian PUPR juga menyebutkan realisasi bantuan pembiayaan untuk FLPP saja ini sudah mencapai 103.749 unit atau 47% dari targetnya yang 220 ribuan ini, Pak Daniel. Menurut Anda bagaimana? Apakah masih berliku, Pak, jalan untuk mewujudkan bagaimana kita mengejar backlog perumahan nasional? Ya, memang kalau kita lihat ya, ini APRC optimis dengan penyesuaian harga rumah subsidi yang telah disetujui pemerintah, dengan melandainya inflasi, peningkatan mobilitas dan daya beli masyarakat, apalagi dengan peluang turunnya suku bunga KPR membuat masyarakat tertarik membeli rumah, sehingga akan mendorong sektor properti sampai akhir tahun 2023. Nah, kalau kita lihat di sini, APRC mengharapkan pemerintah tetap menjaga polisi di bidang perumahan yang sudah baik bisa menjadi lebih baik lagi. Dan untuk itu ada strategi dan inovasi untuk menjaga momentum pertumbuhan sektor properti. Pertama, tersedianya kuota rumah bagi MBR maupun MBT. Nah, juga percepatan dan relaksasi untuk syarat-syarat dan ketentuan dalam merasakan KPR. Maupun kredit pemilikan lahan, kredit konstruksi, dan kredit modal kerja dengan suku bunga khusus bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan tanggung atau milenial atau Gen Z ini. Dan untuk mengatasi kendala dan hambatan terhadap program rumah subsidi bagi MBR, kita lihat ada 3 poin penting. Pertama, ini kemudahan dan percepatan serta relaksasi perizinan bagi rumah subsidi bagi MBR maupun MBT, agar program 1 juta rumah pemerintah bisa tercapai dengan baik. Baik, itu dia beberapa poin tadi dari sisi kuota perumahan, relaksasi, kebijakan-kebijakan itu baik dari sisi perpajakannya maupun kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan begitu ya Pak Daniel. Baik, semoga sih nanti ada win-win solution juga. Di satu sisi masyarakat MBR bisa mendapatkan rumah yang terjangkau dan berkualitas tentunya. Demikian juga untuk masyarakat berpenghasilan tanggung atau tadi generasi milenial. Baik, Pak Daniel, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Pak. Salam sehat, Mas Prasetyo.